Teman-teman media yang saya hormati, kami baru selesai menghadap Bapak Presiden. Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi dan sektor hilirisasi. Secara kebetulan kita lihat perkembangan geopolitik yang belum selesai. Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi alternatif. Yang pertama, kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah bertentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh Pemerintah menegaskan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap harga pasar. Meski demikian, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap dipertahankan untuk menjaga daya beli masyarakat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax merupakan konsekuensi dari perubahan harga pasar yang harus disesuaikan oleh pelaku usaha energi. Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Menurut Bahlil, kebijakan penyesuaian harga Pertamax telah melalui perhitungan yang matang dan melibatkan berbagai pihak, termasuk perusahaan energi milik negara maupun swasta. Meski harga Pertamax mengalami kenaikan, pemerintah memastikan tidak ada perubahan harga pada BBM subsidi maupun LPG subsidi. Langkah tersebut, kata Bahlil, dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi dan kenaikan harga energi global. Sementara itu, Pertamina resmi menaikkan harga Pertamax setelah lebih dari 3 bulan bertahan di level Rp12.300 per liternya. Berdasarkan daftar harga yang berlaku mulai 10 Juni 2026, harga Pertamax di wilayah DKI Jakarta naik sebesar Rp3.950. Dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liternya. Kenaikan ini mengakhiri Pertamax yang relatif stabil sejak 1 Maret 2026, ketika produk tersebut sebelumnya naik dari Rp11.800 menjadi Rp12.300 per liternya. Selama periode Maret hingga awal Juni 2026, harga Pertamax tidak mengalami perubahan meskipun harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus berfluktuasi. Di sisi lain, beberapa produk BBM non-subsidi lainnya seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex telah lebih dahulu mengalami penyesuaian harga, seiring dengan kenaikan biaya energi global dan pelemahan nilai tukar rupiah. Pemerintah berharap kebijakan mempertahankan harga BBM subsidi dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, sementara penyesuaian harga BBM non-subsidi tetap mengikuti mekanisme pasar yang berlaku. teman-teman media yang saya hormati, kami baru selesai menghadap Bapak Presiden. Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi dan sektor hilirisasi. Secara kebetulan kita lihat perkembangan geopolitik yang belum selesai. Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua, penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Saya pikir itu. Silakan kalau ada yang mau tanya. Apakah yang saat ini juga sesuai dengan ekonomi saat ini dan yang menjadi penyebab juga ada Yang pertama, kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada.
sudah bertentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya. Ini kan pertamax naik, which is yang jadi pengaruh itu ke daya beli masyarakat. Gimana kemudian pemerintah berupaya untuk menjaga daya beli itu? Apakah akan ada insentif lain untuk masuk ke penggunaan listrik atau yang lain? Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha baik dengan termasuk Pertamina. Ya, makasih. Pemadaman listrik beberapa hari ini di sejumlah daerah itu tanggapan seperti apa? Saya sampai dengan hari ini, malam ini juga masih ada rapat sama PLN di kantor untuk membahas masalah ini. Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya. Ya. Pak, pemadamannya ada Pak? Pemadamannya itu ada? Kemarin memang ada, belum maksimal, tapi ini kita lakukan percepatan untuk pemulihan. Ya. Pak, apakah ada kenaikan Pak? Apakah ada kenaikan Pak? Angkanya apakah ada kenaikan? Untuk subsidi sama sekali nggak ada. Baik, makasih ya. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI mengancam untuk menggelar aksi demonstrasi reformasi jilid 2 jika pemerintah gagal memenuhi tuntutan untuk memperbaiki ekonomi Indonesia dalam 18 hari. Menanggapi ancaman ini, Kepala Badan Intelijen Negara, yakni Herindra, buka suara dalam keterangannya di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 11 Juni. Herindra mengajak agar semua pihak bisa saling menjaga dan bersatu. Ia meminta agar aksi dilakukan dengan bijak dan jangan sampai merugikan negara dan rakyat Indonesia. Sebagai informasi pemirsa, sebelumnya mahasiswa yang tergabung dalam BEMSI mendorong pemerintah mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah. Mahasiswa memberikan tenggat 18 hari kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Mahasiswa juga mempertimbangkan menggelar demonstrasi besar-besaran bertajuk Reformasi Jilid 2 bila tuntutan tidak dipenuhi. Lalu pada Jumat 5 Juni 2026 lalu, mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEMSI menggelar aksi bertajuk Rupiah Sekarat, Rakyat Melarat di depan kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah. Ketua BEM UNS Kailani Rizky Pratama mengatakan, tenggat waktu tersebut diberikan sebagai bentuk tuntutan kepada pemerintah agar segera mengambil langkah konkret dalam memperbaiki kondisi ekonomi. Menurut Kailani, angka 18 hari dipilih sebagai simbol yang dikaitkan dengan nilai tukar rupiah yang tengah mengalami tekanan pada akhir-akhir ini.